Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina. Faltafat minhu buduru. Misla husnik ma ra'ayna. Qultu ya wajah sururi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, tidak ada kesulitan kecuali Allah memberikan kemudahan. Dan cara-cara mendapatkan kemudahan itu harus mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengundang pertolongan Allah, pertama dengan sedekah, yang kedua dengan sholawat, yang ketiga dengan istighfar. Nah, sholawat dan istighfar ini sangat dahsyat, luar biasa. Kita usahakan sholawat kepada Rasulullah SAW setiap kita punya masalah, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan kesembuhan, ingin lancar bisnisnya, ingin dibuka akan kegelisahan ini ingin dicabut oleh Allah, maka hanya satu, istighfar dan sholawat serta sedekah. Ini sepaket, istighfar, sholawat, sedekah. Sahabat-sahabat semuanya, bagi yang belum percaya maka lakukan, karena kalau tidak bisa melakukannya, ini adalah sebuah keimanan, keyakinan kepada Allah. Gak bisa dengan melihat orang, tapi harus dirasakan, dilakukan, dan kita merasakannya, maka akan yakin, maka akan semakin yakin. Kita lakukan lagi, semakin yakin lagi, dan tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit kita tidak sia-sia, ditipu orang tidak sia-sia, kemudian panen kita gagal karena ada hama tidak sia-sia, kemudian rencana kita yang kita rencanakan kok tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, itu juga tidak sia-sia. Doa tidak sesuai dengan yang kita harapkan juga tidak akan sia-sia. Semuanya ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan menjadi sebuah tabungan pahala buat kita, dan kita semuanya akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Kita melakukan kebaikan akan menjadi kebaikan buat kita. Kita melakukan kezaliman, maka akan kembali kezalimannya juga kepada kita. Kita harus belajar dari sebuah pensil. Kita belajar dari sebuah pensil. Ada 5 pelajaran yang diajarkan oleh sebuah pensil. Ketika sebuah kisah seorang ayahnya sedang menulis dan melukis dengan sebuah pensil di atas kertas yang sangat indah tulisannya, sangat indah, sangat bagus, sangat menawan kalau dilihatnya. Kemudian anaknya bertanya kepada si ayah tersebut, "Wahai ayahku, bagus nian, indah nian ini tulisannya, lukisannya." "Iya betul. Tapi wahai anakku, sesungguhnya bukan lukisan ini yang baik, yang hebat. Yang hebat adalah pensilnya." "Oh gitu, pensilnya ya Pak ya?" "Iya, yang hebat adalah pensilnya." Maka dari itu
Ada 5 hal kita harus belajar dari sebuah pensil, wahai anakku, kata ayahnya kepada anaknya. Apa saja wahai ayahku? Pelajaran pensil mengajarkan yang pertama kepada kita, pensil itu tidak bisa melakukan kehebatan, menulis, membuat karya, membuat tulisan, karya lukisan, tidak akan bisa berbuat pensil itu tanpa ada tangan yang menggerakkannya. Apa artinya wahai ayahku? Artinya begitupun kehidupan wahai anakku. Dalam kehidupan dirimu manusia itu tidak bisa melakukan kehebatan apapun kecuali Allah yang memberikan kehebatan itu. Kamu tidak bisa melakukan kehebatan ketika kamu diberikan kemudahan, kehebatan, kesuksesan, kesehatan. Itu bukan kehebatanmu, tetapi ada tangan yang mengendalikannya. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Ini ilmu tauhid wahai anak. Kemudian yang kedua pelajarannya dari pensil itu. Pensil itu yang hebat bukan luarnya. Yang membuat pensil itu bisa menjadikan bermanfaat, kemudian menghasilkan karya yang bagus, yang indah, lukisan yang indah, bukan karena bagusnya si luarnya, tetapi karena arang di dalamnya yang bagus. Arang di dalamnya yang bagus, apa itu? Begitupun kamu dalam kehidupan wahai anakku. Dalam kehidupan Allah tidak melihat casingmu, Allah tidak melihat harta kekayaanmu, tidak melihat rupamu, tapi yang Allah lihat adalah hatimu, dan hati itu akan mengendalikan amal kebaikanmu wahai anakku. Yang ketiga kita belajar dari sebuah pensil, bahwa pensil itu ketika dipakai oleh ayah untuk menulis, melukis, kadang-kadang tumpul pensil itu. Kemudian ayah harus merautnya, dan ketika diraut itu pasti ada kerusakan, pasti ada kepedihan. Nah, dalam hidupmu pun nanti seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari seorang insan, seorang manusia, seorang yang beriman, itu betul-betul pada saat kehidupannya dari awal sampai akhir berjumpa dengan Allah nanti pasti tidak akan mulus terus. Akan ada ketika akan membuat kebaikan, akan menghasilkan seorang insan yang baik, yang soleh, yang kamil, maka tidak luput dari ujian. Kadang-kadang perlu menangis, perlu kepedihan, perlu adanya dicaci, dimaki, dihina yang sangat memedihkan seperti pensil diraut itu kan sakit dan perih. Nah, begitupun kita. Kalau misalkan wahai anakku, kalau misalnya kita ingin menjadi orang yang berkualitas di hadapan Allah, harus siap untuk diraut. Dan diraut itu sangat sakit dan pedih. Maka jangan heran kalau ada ujian, rintangan, tantangan dan kepedihan. Jangan heran karena kita ingin menjadi tajam lagi. Lebih tajam lagi keimanan kita, lebih tajam lagi kehebatan kita, lebih naik lagi level ketiga. Yang keempat, anakku, kita belajar dari pensil ini bahwa pensil ini adalah mau dipakai oleh siapa. Pensil ini dipakai oleh siapa? Mau berbuat untuk melukis yang baik-baik, akan menghasilkan karya yang baik, maka akan ditinggalkan. Ketika pensil itu sudah tidak ada, sudah habis, maka ada hasilnya, buku, lukisan. Itu hasil apa? Hasil pensil itu. Maka kita pun dalam kehidupan gitu wahai anakku, dalam kehidupan ini kita harus berbuat kebaikan, berbuat karya yang nyata, yang bermanfaat. Yang ketiga kita nanti sudah tiada, ada hasil karyanya bahwa kita pernah hidup di alam dunia ini. Yang kelima wahai anakku, pensil mengajarkan kepada kita, pensil itu tidak akan bagus kalau misalkan hanya sendirian, warnanya cuma satu warna. Tetapi pensil itu mengajar kalau misalkan dengan warna merah,
ada pensil warnanya agak hitam, ada pensil warnanya agak keungu-unguan, itu akan menjadi persaudaraannya bersama, kebersamaan itulah yang akan membuat lukisan itu semakin indah dilihatnya. Begitupun kita dalam kehidupan ini, wahai anakku, kata ayah tersebut. Kalau kita sendirian, kita tidak bisa melakukan banyak hal, tapi kita kalau berjamaah, kita bersama-sama untuk melakukan sebuah karya, maka karya itu akan luar biasa hasilnya. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan ini adalah banyak sekali gambaran dan pelajaran yang kita lihat dari apapun. Dari kita melihat benda, maka hati kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pelajaran di setiap yang kita lihat, ada pelajaran di setiap yang kita dengar, ada pelajaran. Pada saat kita sakit, ada pelajaran di situ dari Allah Subhanahu wa taala. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang berpikir, itu ada pelajaran ayat, ada tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, apapun yang terjadi, apapun kesulitan dan apapun penyakit kita, anggap kita sedang diraut oleh Allah. Kalau sedang dihina saat ini, anggap kita sedang diraut supaya tajam lagi. Kalau kita sedang dicaci, difitnah, dihinakan, dizolimi, gak usah khawatir, kita sedang diraut. Yang penting kita bersyukur, bukan kita yang zalim kepada orang lain, bukan kita yang mendustai orang lain, bukan kita yang mengkhianati orang lain. Dan ingat, kita sedang diraut supaya tajam. Kalau pensil itu dipakai terus tapi tidak pernah diraut, maka tidak akan tajam, maka akan tumpul, hilang itu arangnya itu hilang. Maka kalau arangnya hilang berarti hatinya semakin kerdil. Maka ujian itu untuk menajamkan hati kita, melebarkan hati kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat, optimis, yakin, hindari ngeluh dan banyakin bersyukur. Hindari ngeluh, banyakin bersyukur, dan banyakin sholawat serta istighfar serta sedekah. Sedekah apa saja yang kita mampu. Sedekah bukan artinya banyaknya. Sedekah yang Allah lihat adalah kemampuan kita sebagaimana. Nah, itu maksimalkan kemampuan itu, maka itulah nilai besar sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.